Halo, welcome back to Dell Infoline. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, untuk video yang sekarang yang akan kita bahas yaitu terkait masih di data collection. Nah, untuk yang video sekarang ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara kita mendapatkan atau mendownload data SRTM ya, Shuttle Radar Topographic Mission. Nah, data SRTM ini kalau misalkan kita googling, itu banyak sekali situs-situs yang menyediakan ya untuk mendownload data tersebut. Akan tetapi untuk yang kita akan coba demonstrasikan, untuk yang di video sesi kali ini, kita akan mencoba mendownload data SRTM ini dari USGS dan juga dari srtm.csi. Nah, untuk mendownload data SRTM dari USGS ini, pertama kita perlu registrasi terlebih dahulu, dan memang untuk di situs USGS ini juga dia menyediakan banyak sekali data ya. Nanti setelah kita melakukan registrasi, selanjutnya untuk mendownload data seperti imagery, untuk citra, kemudian untuk data digital elevation model lain, dan juga data lain-lain yang juga bisa di-download melalui situs yang namanya USGS ini. Nah, pada video kali ini nanti kita akan mencoba mendemonstrasikannya bagaimana cara melakukan registrasi dari awal di situs USGS sampai kita bagaimana cara mendapatkan data yang kita inginkan dari situs tersebut. Oke, jika tidak ingin ada yang kelewat tentang step by step bagaimana cara meregister, kemudian bagaimana cara mendownload, jangan di skip videonya, tonton sampai habis karena bakal ada informasi-informasi yang menarik pastinya di setiap video-video yang kita upload. Oke, jadi tidak berlama-lama, kita langsung saja coba praktek. Oke. Untuk mendaftar atau misalkan register di website USGS ini, pertama yang dilakukan yaitu mengakses URL untuk USGS tersebut, yaitu di earthexplorer.usg.government. Bisa diklik. Nanti di sini akan ada tampilan kita. Nah, kita bisa klik saja login di sini. Karena untuk mendapatkan data atau mendownload data dari USGS ini kita harus bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini bisa langsung scroll ke bawah, nanti ada klik new account, and then kalian bisa tulis di sini ya untuk username-nya apa yang akan digunakan, kemudian password-nya apa. Nah, di sini yang jadi perhatian nih, ada ketentuan-ketentuan baik untuk penggunaan username maupun untuk passwordnya ya, ini harus hati-hati. Checklist kalau sudah diisi, kemudian continue. Oke, kemudian di sini masuk lagi ke halaman selanjutnya. Di sini nanti kita akan diminta untuk mengisi ya sesuai dengan tujuan kita mendaftar di situs atau di website USGS ini untuk apa. Di sektornya untuk apa, misalkan saya karena di academic institution, saya misalkan pilih di sini academic institution. Kemudian di sini which of the following characterize you as a user of remote license data ya, jadi penggunaannya mau diapakan nih datanya gitu dari USGS ini. Nah ya, mungkin bisa dicek di situ data provider, misalkan kalian misalkan ini nih mendownload data untuk orang lain sebagai contoh. Kan kalau saya di sini checklist semua, kemudian di sini biarkan saja kosong. Kemudian ada pertanyaan kedua nih, does your work use remote license data from USGS? Terkait dengan penggunaan ya, apakah kamu akan menggunakan atau menggunakan data remote sensing atau penginderaan jauh dari USGS? Iya ya pastinya ya di sini ya. Nah, ketika iya, nanti berapa nih persentase untuk penggunaan datanya nih, misalkan ini biarkan default misalkan 50% saja. Kemudian beranjak ke pertanyaan selanjutnya, what is the primary application for which you have used remote license data from USGS in the past year? Jadi biasanya untuk apa nih itu data-data remote sensing ini yang dari USGS ini. Sebagai contoh misalkan saya di sini pilih untuk terkait untuk ini, misalkan untuk land use and land cover change. Nah, kemudian ini in addition to the primary application, in what other areas have you used remote sense data from USGS in the past year? Nah, dipakai untuk apa nih? Misalkan kalian misalkan pernah nih untuk agriculture forecasting, misalkan dicek saja. Saya misalkan pernah juga untuk terkait dengan hazard insurance, oke.
Kemudian di sini juga ada climate science change, agricultural management, production and conservation di sini ya. Atau untuk water resource juga bisa di checklist. Nah, kemudian beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih, over the next year nih, untuk ke depan nih, seberapa sering nih data emergency yang dari USGS itu didistribusikan. Nah, misalkan some of the data di sini ya. Kemudian over the next year again, seberapa penting nih open dan gratis untuk data dari USGS ini, sangat penting ya, karena biar kita bisa selalu mengakses dan memperbarui data emergency yang kita gunakan para important. Kemudian continue to contact information. Nah, di sini barulah kalian mengisi identitas nih untuk pribadi masing-masing pendaftar. First name misalkan Said, karena nama saya Said, berarti last name juga Said juga, karena tidak ada last name. Kemudian untuk company or organization misalkan dikosongkan kalau misalkan kosong. Untuk yang kedua address ya pilih, misalkan ini juga kosong apa, country-nya apa, Indonesia, IP-nya apa, misalkan di Bandung, Jawa Barat. Terus kode email yang digunakan nih, misalkan email ini, repeat lagi emailnya, alternatif emailnya, nomor telepon, fax misalkan kosong ya. Kalau sudah dipastikan nih, baru kita save contact information. Nah, nanti di halaman ini ada nih untuk ininya ya, rekapnya. Ingat-ingat username ini harus diingat. Nanti kaitannya pada saat login itu menggunakan username, bukan email biasanya. Kemudian di sini ada contact information, akan dipastikan kembali. Kalau misalkan sudah, di submit ya, submit registration ini. Oke. Nah, registration submitted, check your email for a confirmation message. Jadi ada email masuk di email kalian yang daftarkan, nanti untuk aktivasi itu diklik ya di sana. Kita cek coba emailnya apakah sudah masuk. Oke, baik. Setelah kita melakukan pendaftaran tadi di website USGS, kita coba cek email yang kita daftarkan di sini ya. Ada email ini, kita cek di inbox. Oh, ternyata sudah masuk nih. Nah, untuk emailnya terkadang juga agak lama juga masuknya, jadi ditunggu saja sampai masuk. Kita buka di sini. Nah, to complete the registration process, you must click the link below to confirm and activate your account. Nah, berarti ini penting nih. Jadi harus diklik biar akun kalian di USGS itu aktif. Username harus ingat kaitannya dengan login pada saat kita mau download data di USGS. Ini diklik. Kemudian nanti akan pindah teks ya. Nah, di sini registration confirmation. Nah, enter your username yang tadi ya, Sahid Data yang saya gunakan itu. Kita cek kembali Sahid Data, betul. Kita submit. Nah, kemudian user successfully confirm. Nah, ini saya ganti ya, Sahid Data itu akun sebelumnya yang pernah saya daftarkan. Kemudian di sini kita masukkan password kita. Kemudian scroll ke bawah, sign in. Nah, setelah masuk nanti ada informasinya nih. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengakses yang USGS yang tadi untuk mendownload data? Nah, kalian bisa balik lagi ke website yang USGS Earth Explorer ya. Ini untuk websitenya, diklik saja. Nah, lalu di sini udah otomatis login ya. Oke. Nah, kita bisa download nih kalau misalkan kita sudah melakukan registrasi dan sudah login untuk di website USGS ini. Oke, kemudian bagaimana cara mendownloadnya? Nah, nanti akan saya paparkan di video selanjutnya terkait dengan downloading data di situs USGS ini untuk mendapatkan data khususnya citra satelit.